tapi beliau tidak berputus asa untuk mendapatkannya. Nabi Ibrahim selalu berdoa agar diberikan keturunan, dan istrinya Siti Saroh sedih melihat suaminya yang demikian. Akhirnya Siti Saroh menganjurkan agar Nabi Ibrahim menikahi wanita pilihannya, Siti Hajar namanya. Berkat kebesaran dan kekuasaan Allah, pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang putra bernama Ismail, yakni kelak menjadi utusan Allah juga. Namun setelah Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim harus mengikhlaskan putranya untuk dikorbankan sebagai bukti taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama penampilan teman-teman dari TPQ Al-Azhar dalam drama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Istriku, aku akan melanjutkan perjalananku untuk melaksanakan tugasku. Aku tak bisa membawamu dan anak kita, karena perjalanan ini akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, tinggallah di sini, jaga dirimu dan anak kita. Demi Allah, jika memang Allah memerintahkanmu untuk melaksanakan kebaikan, maka aku takkan khawatir. Pergilah suamiku, akan kutunggu kedatanganmu di sini. Berhati-hatilah. Sumber air yang ada di sini. Aku akan mencari air untukmu. Akan aku tinggalkan kamu di sini. Ya Allah, lindungilah anak Ismail. Aku titipkan dia kepadamu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Zam-zam, zam-zam, inilah. Pengorbanan seorang ibu yang rela kelelahan dan kepanasan untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh sang anak. Dia berlari-lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah untuk mencari air sampai berulang-ulang. Yang kemudian peristiwa bersejarah ini diabadikan dalam suatu ibadah, yakni ibadah sa'i, yang dilaksanakan ketika menjalankan ibadah haji dan umroh. Sedangkan air yang keluar dari tanah karena jejakan Ismail disebut dengan air Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam. Oh, suamiku. Bagaimana keadaanmu dan anak kita? Alhamdulillah, aku dan Ismail baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Demikianlah kehidupan Ibrahim dan keluarganya yang harmonis. Karena ketakwaannya dan kepasrahannya kepada Allah, mereka bisa melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Akhirnya
mereka menetap di tanah tersebut. Dan air Zam-Zam itu kian meluas dan membentuk seperti danau yang menyegarkan, sehingga banyak sekali para kafilah yang datang dari kota lain untuk singgah di sumur Zam-Zam guna sekedar beristirahat. Duduk sini nak. Duduk sini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun berlalu. Ismail kecil tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang sabar dan sangat patuh kepada orang tuanya. Sehingga pada suatu hari, Anakku, ayah ingin bicara. Silahkan ayah, akan Ananda dengarkan. Berat hati rasanya ayah menyampaikan hal ini kepadamu. Berhari-hari ayah memikirkannya. Akankah kau sanggup melaksanakannya? Sedangkan ayah tidak bisa menolaknya, karena ini adalah perintah Allah. Katakanlah ayah, demi Allah, apapun perintah Allah akan Ananda laksanakan. Oh, anakku. Baiklah Ismail. Allah telah mewahyukan kepadaku untuk menyembelihmu sebagai bukti ketaatan kita kepadanya. Anakku, sanggupkah kau melaksanakan perintah ini? Ya Allah, akan Ananda laksanakan tugas suci ini. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Ananda pun ingin menjadi hamba-Nya yang taat. Ibu, jangan bersedih. Ananda melaksanakan tugas ini demi ketakwaan Ananda kepada Allah. Restuilah Ananda, Ibu. Lakukanlah, anakku. Ibu menangis bukan karena sedih, melainkan ibu bangga kepadamu. Berilah ya Allah, telah kau sirnakan kegelisahanku dengan kemantapan putraku untuk menjalankan perintahmu. Maka mudahkanlah segala urusan dalam mengabdi kepadamu. Mari nak, kita berangkat. Baiklah ayah, ibu, izinkan kami untuk melaksanakan tugas suci kami. Doakan agar kami bisa melakukannya dengan mudah. Pergilah anak, sungguh Allah bersama kalian. Ya Allah, aku ikhlaskan anakku untuk mengabdi kepadamu. Mudahkanlah jalannya, hindarkan dari segala macam godaan yang menghalangi dalam melaksanakan perintahmu. Akhirnya mereka berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Tempatnya adalah di atas sebuah bukit. Namun, sebelum mereka sampai di tempat tersebut, banyak sekali syaitan datang untuk menggoda keduanya. Jalannya biasa saja. Nah. Hai Ibrahim, apakah kamu tidak berpikir bahwa semakin anak kesayanganmu ini akan mati bila engkau menyembelihnya? Tidakkah kamu merasa kesepian karena ditinggalkannya? Padahal kamu telah lama menantikan kalian. tidakkah kau merasa sia-sia telah membesarkannya, dan sekarang dia menjadi anak baik serta taat? Akan kau korbankan begitu saja? Kenapa kau akan merasa bahagia setelah susah payah merawatnya? Aku diutus oleh Allah untuk melaksanakan perintah ini. Aku akan menaati dan selalu patuh kepadanya. Ayah, kita teruskan perjalanan ini. Jangan hiraukan mereka, sebab mereka hanya menggoda kita supaya kita ingkar kepada Allah. Wahai Ismail, anak yang taat, Jalan cepat. apakah kau tidak menyesal melaksanakan ini? Kau hanya akan merasakan penderitaan ketika kau disembelih. Oh, setannya juga Apakah kau tidak
selalu ada halangan dan godaan dalam meraih kesempurnaan takwa. Demikian juga yang dialami oleh utusan Allah ini. Tapi keduanya yakin bahwa semua ini adalah ujian Allah dan Allah akan selalu membantu. Akhirnya, syaitan-syaitan terjatuh mengelakkan karena doa dan keyakinan mereka. Peristiwa ini pun dilestarikan dalam proses ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ismail anakku, untuk terakhir kalinya ayah bertanya kepadamu, apakah kau telah mantap dan ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah ini? Jika hatimu ragu, lebih baik kita batalkan saja. Ayah, Ananda telah mantap. Ananda ikhlas melakukannya. Lakukanlah ayah, jangan ragu. Semoga Allah menerima ibadah kita. Baiklah, bersiaplah anakku, berbaringlah di atas batu ini. Ya Allah, aku melaksanakan tugas ini hanya karena-Mu. Terimalah amal ibadah kami. Nabi Ibrahim terduduk dan tertegun. Betapa tidak, setelah lama menunggu kehadiran seorang anak, tetapi ketika dewasa dia korbankan di jalan Allah. Di saat dia termenung, dia merasa kaget karena ada suara yang memanggilnya ternyata. Ayah, Hah? Ismail anakku, bagaimana ini bisa terjadi? ayah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan Anda dari saat ini. Sehingga Tiada yang berkuasa selain Engkau ya Allah. Ismail, mari kita pulang. Kita temui ibumu. baik ayah. Demikianlah karena keikhlasan mereka dan ketaatan kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan tugas keduanya yang patuh dan taat pada perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima amal ibadah keduanya sehingga menjadi Rasul Allah yang menjadi teladan bagi umatnya. Dan karena ujian ini, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi Ulul Azmi, yaitu salah satu nabi yang mendapatkan ujian berat selama 4 nabi lainnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Musa